Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-29. Hari ini juga oleh Gereja Universal ditetapkan sebagai Minggu Misi Sedunia. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam cerita Injil beberapa waktu yang lalu, saya sangat tersentuh dengan pesan Yesus bahwa kita diajak untuk mampu mengerjakan segala bentuk tanggung jawab kita. Yang satu dikerjakan dan yang lain jangan diabaikan. Pada hari ini kembali Yesus menegur orang-orang Farisi. Diceritakan bagaimana orang Farisi tadi berusaha lagi-lagi hendak mencobai Yesus. Setelah berkali-kali mereka gagal, tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Betapa kejam dan jahatnya mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam cerita Injil pada hari ini, Yesus mau menegaskan kepada kita semua bahwa amatlah penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang tahu akan hak dan kewajiban. Dalam permenungan hari ini saya ingin berbicara soal hak dan kewajiban ini. Terkadang dalam praktek kehidupan sehari-hari kita menjumpai atau bahkan kita mengalami sendiri, apabila hak kita tidak dipenuhi, pasti kita akan berjuang untuk mengejar hak itu sampai dapat. Tetapi apabila saya boleh bertanya kepada kita masing-masing, apabila kewajiban kita tidak kita kerjakan, apakah kita juga berpikir bahwa haruskah saya menjalankan kewajiban itu? Terkadang orang sangat mudah sekali
untuk berteriak-teriak menuntut haknya untuk dipenuhi. Akan tetapi sangat mudah juga lupa memenuhi kewajibannya. Memang pertanyaan orang-orang Farisi yang dilontarkan kepada Yesus dalam cerita Injil tadi tidaklah mudah. Apabila Yesus tidak berhati-hati memberikan jawaban, maka orang-orang Farisi berhasil menjebak dia. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus kembali melontarkan satu pertanyaan balik kepada orang-orang Farisi soal kewajiban mereka untuk membayar pajak. Digambarkan di sana, apa yang menjadi hak Kaisar berikanlah, dan apa yang menjadi hak Allah berikanlah. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai pribadi yang merupakan anak-anak Allah, hidup kita juga tidak boleh kita abaikan bahwa dalam realitas sehari-hari kita hidup di tengah aturan kemasyarakatan. Maka saya ingin mengajak kita semua, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, terutama kewajiban kita sebagai masyarakat yang baik, misalnya taat membayar pajak kepada negara. Apakah sudah kita lakukan hal-hal yang sederhana ini? Dan sekiranya apa yang menjadi hak Allah, apakah kita juga sudah memenuhinya? Sekiranya dua pertanyaan ini dapat kita renungkan secara lebih mendalam, agar kita sungguh mampu hidup menjadi pribadi yang sungguh seimbang. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.